Ya teman semua, balik di KP News, masih bahas Kaus Subang. Kaus Subang terdiri dari dua ya teman-teman. Ada yayasannya juga, ada OJ juga. Kita udah bahas OJ, sekarang kita bahas yayasannya nih. Kita bahas aja terus gitu aja, biar nggak tenggelam nih kasus gitu kan ya. Apalagi kita ada kekecewaan juga nih karena yayasan ini udah mulai ketutup nih teman-teman, karena memang ada pembahasan mungkin dari Bu Sylvia yang sudah terlalu vokal untuk membela Pak Yosep, sampai kita mungkin melupakan yayasan ini gitu. Jangan sampai tidak ada lagi yang namanya, atau waktu yang terbuang-buang, yayasan ini tidak ada progresnya gitu ya. Kita harapannya kita bahas terus agar ada progresnya nih, dan juga dukungan kita nih masyarakat agar kasus Subang ini cepat selesai, OJ-nya terungkap dan juga yayasannya terungkap. Kita bahas yayasan. Kemarin kan Pak Erdilau juga mampir di tempat gua, berkomentar gitu kan ya. Ya seperti itu, gue juga udah bahas komentarnya. Semoga sih Pak Erdilau sehat-sehat selalu, semoga para guru sehat-sehat selalu, karena dikabarkan memang ada 2 orang guru yang sedang sakit gitu kan ya. Pak Erdilau berkomentar di tempatnya Kang Freddy ya, gue taunya ya, Pak siapa gitu yang sedang sakit, jadi tidak bisa dulu untuk melanjutkan Kaus Subang ini. Kemarin kan pernyataan Pak Erdi sudah sangat jelas gitu kan ya, beliau tulus ya untuk mengungkap yayasan ini gitu, walaupun sudah berlawanan dengan Bu Sylvia ya, karena Bu Sylvia tidak mempercayai Yoris adalah pelakunya, dan itu sangat kontroversial. Karena apa? Karena orang yang mendukung Pak Yosep itu sudah sudah cenderung mengarahnya ke Yoris itu. Namun Bu Sylvia ini sudah mengarahkan semuanya agar tidak menuduh Yoris lagi, karena Yoris ini seperti ya sama aja ditumbalkan juga ya oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab gitu. Dan Bu Sylvia juga mengungkapkan sama aja seperti Yoris gitu kan ya, semuanya ini ditumbalkan gitu sebenarnya kan, baik itu dari Yoris maupun dari Pak Yosep gitu. Jadinya itu mengubah pikiran dari teman-teman yang mendukung Pak Yosep. Mungkin ada yang terima, mungkin juga ada yang enggak, tapi ya dukung-dukung aja gitu ya. Bu Sylvia ini kan mau mengungkap juga gitu sesuai pemikirannya gitu ya. Dan di sini ada Erdilau juga yang sangat luar biasa ya teman-teman, selain Bu Sylvia, walaupun mungkin di sini sudah berseberangan dengan Bu Sylvia untuk pemikirannya gitu, analisanya, karena Bu Sylvia mungkin sudah ya lebih jauh gitu ya untuk mengecek kasus ini. Untuk Pak Erdilau juga harus kita dukung banget nih di yayasan ini gitu. Karena apa? Karena ya beliau nih bakal berjasa banget gitu untuk pengungkapan atas kesalahan Yoris ini gitu ya, dan mengungkapkan apakah memang ada hubungannya dengan motif uang gitu kan ya. Motif uang ini apakah uang yang 30 juta itu doang yang di rumah gitu kan ya, atau memang benar-benar ada motif misalkan dari Pak Bumin Argi dan Abi di yayasan ini kan, kayak gitu, ingin menguasai atau seperti apa kan, kayak gitu. Karena dulu gue inget banget Yoris ini sempat mengatakan ya, ada gitu ya, nggak tahu ya, gue lupa di WhatsAppnya atau seperti apa waktu dulu tuh, kayaknya sih di WhatsApp seingat gue, yang menyatakan bahwasannya ada orang-orang yang ingin menguasai yayasan, dan kalau misalkan dia mengatakan seperti itu, arahnya sudah sangat jelas ya kemana ya, mau orang-orang yang mau menguasai yayasan ini gitu kan ya. Namun ya kita juga nggak tahu ya, Yoris ini kan ada kecurigaan, Pak Yosep juga ada kecurigaan, jadi penuh kecurigaan gitu. Ya bisa juga dua-duanya ini hanya dimanfaatkan misalkan oleh orang lain ya, kita nggak tahu lah ya gitu. Nanti itu proses dari untuk hubungan Yoris dan Pak Yosep, apakah benar-benar ditumbalkan oleh seseorang dari pihak lain ya, kita lihat nanti. Itu perjuangan Bu Sylvia. Yang kita harus perhatian sekarang ini adalah bagaimana perjuangan dari Pak Erdilau nih untuk mengungkapkan kasus yayasan yang sudah jelas Yoris adalah bersalah. Sekalipun Yoris tidak bersalah dalam kasus Subang gitu kan ya, beliau tetap bersalah di yayasan ini gitu kan, tetap mutlak sih, karena dari pengacara Yoris sendiri juga sebenarnya kan tidak bisa mengelak ya bahwasanya Yoris menggunakan
untuk dana bos tersebut. Tapi bagaimana peranannya, seperti itu aja sih peranannya. Karena di sini kan kalau mengungkap tentang dana bos itu dari pengacara Yoris sendiri sudah sangat menitik beratkan bahwasanya ini yang salah adalah Pak Yosep gitu. Karena Yoris ini hanya hanya menjalankan gitu, kalau kata pengacara kan hanya menjalankan yang sudah dijalani oleh Pak Yosep. Dan apakah itu gue percaya atau enggak, ya sangat tidak percaya sih gitu. Sangat tidak percaya dalam arti kata gue setuju kalau misalkan Pak Yosep sudah menjalankan sebelumnya, karena di sini beliaulah yang punya nama gitu kan ya, di dinas dan segala macam. Oke gitu kan ya, nggak mungkin Pak Yosep nggak tahu sebagai pembina, karena beliau juga sudah menikmati gitu kan ya untuk dana bos tersebut. Artinya beliau sangat tahu akan proses dari dana bos tersebut. Di situ juga pasti ada ya, otomatis ya, namanya kalau bahasa kita mungkin uang pelicin atau seperti apa gitu ya, kayak kasarnya gitu. Kalau misalkan untuk meloloskan suatu uang korupsi, itu pastikan ada yang namanya suap-suap segala macam, itu hal yang biasa gitu kan ya. Namun itu juga harus diungkap nanti. Apakah ada oknum lain gitu kan ya, yang punya andil di situ? Apakah orang-orang yang memiliki kekuasaan di situ, apakah ada andilnya gitu kan ya, seperti Pak Mulyana, seperti Kades gitu kan ya, apakah ada hubungannya gitu? Karena di sini kan Yoris juga dekat ya dengan Kades dan dicurigai juga memberi uang kepada Kades kan, seperti yang kita tahu ya, kayak mengawal kaos bang pasti tahu hal itu gitu. Dan artinya apa? Artinya semuanya benar-benar harus dicek secara keseluruhan global gitu kan ya, luas nih, bisa ke dinas, bisa ke kadesnya gitu kan. Semua orang-orang yang mengurus dari yayasan tersebut yang terlibat itu kan harus dicek secara keseluruhan gitu kan ya. Kalau misalnya kita lihat ya seperti penjelasan dari Pak Erdilau untuk kasus korupsi tersebut, memang beliau tidak di ranahnya, karena itu yang menangani KPK misalkan kayak gitu kan, yang korupsi. Beliau yang ranahnya hanya di pelaporan gitu Pak Dedi dan para guru gitu kan ya, atas tindakan atau kejahatan Yoris atau menjolimi mereka kan kayak gitu. Sebenarnya hanya di situ aja, tapi nanti pasalnya jadi kena banyak malah gitu kan ya, pasal pelaporan dari Pak Dedi dan para guru, dan juga pasal dari TPPU yayasan ini. Jadi double Yoris gitu ya. Kalau misalkan dia sampai dikenain yang dituduh untuk yang pembunuhan juga, wah makin habis Yoris gitu kan ya. Tapi di sini dari pengacara Pak Yosep sudah sangat teguh bahwasanya Yoris tidak terlibat sama sekali. Beliau hanya menyatakan memang Yoris itu memang gila uang segala macam gitu kan ya. Namun dia kecenderungan dia tidak sampai membunuh gitu, hanya misalkan bertengkar atau seperti apa, semuanya hanya untuk uang gitu, tapi tidak sampai menghilangkan nyawa. Itu pernyataan Bu Sylvia sendiri ya. Kalau Erdilau ya gue nggak tahu nih apakah ada berubah pikiran seperti Bu Sylvia atau enggak. Mungkin Pak Erdilau bisa berkomentar apakah masih tetap yakin ini arahnya ke Yoris atau seperti apa untuk kaos Subang ini, atau mengarahnya masih ke Pak Yosep atau enggak kan kayak gitu. Kalau dari bukti-bukti yang ada ini kan memang mengarahnya ke Pak Yosep dan Pak Mulyana. Namun kalau misalkan dari Busnya sendiri mengarahnya ke Pak Mulyana dan mungkin oknum-oknum atau dari atasan dari Pak Mulyana lagi mungkin yang orang-orang yang memiliki jabatan misalkan kayak gitu. Kalau kita pengawal kaos Subang mengikuti tracknya yang seperti biasa, ya kita masih lihat fakta persidangan yang masih sekarang berjalan gitu. Tidak ada asumsi lainnya gitu. Namun kita lihat lagi perkembangannya, dan untuk Bumin, Argi dan Abi itu sepertinya ya kemungkinan ya mungkin dalam waktu dekat juga akan P21, dan semakin ini sudah P21 malah bagus ya. Makanya gue mengharapkan banget untuk yayasan ini cepat gitu kan ya, untuk OOJ ini juga cepat. Agar apa? Agar Bumin, Argi dan Abi ini tidak digantung terus gitu, tidak digantung terus, ada kejelasan kan gitu. Cepat P21 agar Bu Sylvia benar-benar bisa membela di persidangan kan kayak gitu. Oke, segitu ya video dari gua. Semoga yayasan ini cepet ya, Pak Erdilau sehat-sehat dan para guru sehat-sehat gitu. Gue yakin beliau tulus untuk mengungkapkan yayasan ini, dan semoga terungkapnya pembunuh dari kasus Subang ini. Walaupun Pak Erdi tidak masuk ke situ ya, semoga ada pengungkapan nih
ada yang namanya petunjuk gitu kan. Dari yayasan ini terungkap memberikan petunjuk juga apakah benar-benar ada motif di situ dari kasus Subang ini, motifnya ke yayasan gitu ya. Oke, segitu ya dari gua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman.